Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi teman-teman. Kali ini kita berjumpa lagi di narasi lepas. Oke, kali ini narasi lepas berkolaborasi sama kakak fenomenal di kampus UIN Jember. Kakak ini fenomenal. Jadi teman-teman kalau yang nggak tahu berarti kurang up to date. Oke, uh, Kak Anissa Abdillah Zuhairdion ya, ya Kak Zuhairdion. Iya, iya, betul, betul. Nah ini Kak Anissa ini um, mahasiswa psikologi Islam dengan fokus peminatan di psikologi pendidikan. Maka sinkron dengan tema yang kita ambil pada pagi hari ini yaitu ikigai. Jadi nanti teman-teman yang bertanya-tanya ikigai, kan bahasa ikigai ini asing di telinga kita. Mungkin nanti bisa ditanyakan sama Kak Anissa, ini ikigai ini apa? Bisa dijelaskan sama Kak Anissa, ini ikigai apa dan praktek ikigai itu bagaimana? Oke, kira-kira seperti itu Kak Anissa. Oke, perlu diketahui nih teman-teman yang baru gabung, narasi lepas itu sebuah platform nama ya. Kegabutan saya ketika saya itu diam-diam terus kok ingin buat apa ya yang bisa ngisi kegabutan, terus akhirnya saya buat yang namanya narasi lepas. Awal narasi lepas itu karena uh, saya awalnya suka nulis dan akhirnya setelah narasi lepas ada, intensitas nulis saya berkurang. Oke, terima kasih. Oke, Kak Anissa ini di kampus menjabat sebagai apa kepala bidang keilmuan. Ya Kak. Udah demisioner. Iya tapi keilmuan ya. Iya. Oke, keilmuan himpunan mahasiswa program studi psikologi Islam, tapi semester lalu di semester 5. Terus selain itu juga Kak Anissa banyak sekali ya, sama sama saya nggak hafal ini. Oke lah, pokok hubungan relasi saya sama Kak Anissa ini hubungan teman sekelas dan alhamdulillah peminatannya juga sama. Akhirnya ya mungkin apa namanya frekuensinya sama, insya Allah. Oke, kepada Kak Anissa diaturkan. Oke, halo, selamat pagi semuanya. Bagi Kak BTW Anissa. diaturkan apa ini? Oke, halo semuanya. Salam kenal. Perkenalkan aku Anissa, mahasiswi psikologi UIN Jember ya. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Rifki gitu. Kita teman satu kelas gitu ya, satu peminatan. Ambilnya di pendidikan gitu ya. Tapi mungkin kalau Rifki ambil pendidikan tuh karena apa ya? Karena emang minat gitu ya. Kalau saya kayaknya separuh minat, separuh terpaksa milih tuh gimana? Oh gitu, karena Oke, oke. ketertuntutan orang tua atau keluarga. Enggak juga sih. Kurangnya pertimbangan yang matang gitu kali. Oke, oke. Ya. Oke. Lanjut Rifki. Kita mau ngapain? Iya Kak Anissa. Jadi kita ngambil tema itu Kak, apa namanya ikigai. Latar belakang saya ingin mengupas apa namanya sharing ikigai sama Kak Anissa itu gimana ya, kondisi kita ya, kondisi lingkungan kita saat ini ya perlu asupan asupan jiwa yang artinya asupan ketenangan jiwa dari luar. Mungkin nanti dari konsep penjelasan dari Kak Anissa tentang ikigai nanti bisa membantu teman-teman nanti berikigai itu bagaimana gitu. Ya Kak, oke gitu Kak. Jadi ikigai itu apa sih Kak?
perspektif Kak Anissa itu. Oke. Ikigai. Aku bahasanya nanti agak campuran ya, kadang Jawa, kadang Indo gitu ya. Inggris Oke, nggak jadi apa-apa Kak. ikigai. Oke, jadi ikigai. Ikigai itu sebenarnya kalau misalkan lihat di YouTube atau di Google gitu banyak yang mengartikan ikigai itu adalah alasan kamu untuk bangun di pagi hari. Terus ada juga yang bilang alasan kamu untuk hidup gitu. Makna gitu, ikigai. Ikigai itu kan artinya makna kehidupan gitu. Jadi ikigai ketika ada yang mengartikan ketika seseorang menemukan ikigainya, berarti dia itu udah ngerasa bahwa hidupnya itu udah bermakna gitu. Itu kalau misalkan teman-teman cari di Google atau cari di YouTube kebanyakan kebanyakan mengartikan ikigai seperti itu gitu. BTW suaraku aman. Oke, aman. Bersih. Oke, sip. Jadi itu ya ikigai itu kayak gitu. Jadi ikigai. Ikigai itu kan irisan dari 4 hal ya, Rif ya. Apaan tuh Kak? Apa yang kamu bisa gitu, apa yang kamu bisa, what you are good at gitu kan ya. Kemudian apa yang dibutuhkan sama dunia gitu ya. Terus selanjutnya itu apa yang kamu suka, what you love gitu. Terus selanjutnya apa sih satunya? Apa yang kamu bisa, apa yang kamu suka, apa yang dunia butuhkan, dan kamu tuh dibayar gitu sama itu. Dunia itu mau ngebayar itu gitu. Oh, dengan Itu keahlian. dengan keahlian itu gitu. Jadi kalau misalkan ikigai. Nah, terus kalau tentang ikigai itu ada dua ini. Ada dua apa ya namanya? Ada dua tokoh yang mengartikan ikigai. Namanya itu satunya itu namanya Ken Mogi. Satunya itu namanya aku lupa. Win Mark Win atau siapa gitu, maaf ya aku lupa. Oke. Nah, itu dua tokoh itu mengartikan ikigai cukup bertolak belakang. Jadi Yang satunya bagaimana Kak? Oke, jadi cukup bertolak belakang. Yang pertama itu yang ini ya. Aduh, sorry Liv, aku lupa namanya siapa. McWin atau siapa gitu ya, lupa aku namanya. Nanti teman-teman boleh cari aja di Google gitu ya, ada banyak. Jadi yang ini dia mengartikan kalau ikigai itu adalah ketika seseorang ingin menemukan ikigainya, maka dia harus memenuhi empat irisan itu. Empat irisan itu. Jadi ketika seseorang ingin menemukan ikigainya, berarti dia harus menemukan apa yang dia suka, terus apa yang dia kuasai, apa yang dibutuhkan sama dunia, maksudnya dia dia tuh bisa ngelakuin sesuatu yang emang dunia butuhkan tentang itu gitu loh. Bermanfaat bagi orang lain. Terus selanjutnya itu dunia mau ngebayar dia, mau ngebayar skillnya dia itu gitu. Jadi kalau misalkan Rifki bisa ngedit, tapi orang lain tuh nggak mau bayar, ya kamu belum menemukan ikigaimu gitu. Jadi artinya kamu harus bisa ngedit, kamu suka ngedit, orang-orang sekitar butuh skill editingmu dan mau ngebayar kamu. Itu baru namanya kamu menemukan ikigai gitu. Tapi yang satunya lagi itu namanya Ken Mogi. Ken Mogi ini cukup terkenal gitu ya, yang paling kalau dengar-dengar tuh teorinya Ken Mogi ini paling terkenal gitu kan tentang ikigai. Jadi kita nggak harus menemukan 4 hal itu untuk mencapai ikigai gitu. Kita nggak harus menemukan apa sebenarnya passion kita nggak harus kita nggak harus menunggu orang mau membayar kita dulu baru kita dikatakan mencapai ikigai. Jadi kita nggak harus memenuhi 4 hal itu untuk dikatakan kamu udah mencapai ikigai gitu loh. Gitu sih, jadi ada dua perspektif dan sebenarnya perspektif itu cocok-cocokan gitu. Kamu lebih cocok yang mana gitu. Kalau misalkan yang pertama tadi itu lebih cocok buat kamu yang ini nggak tahu ya, bingung tujuan hidupnya buat apa, itu cocok banget buat nerapin konsep yang pertama. Jadi kamu bertanya sama diri sendiri, sebenarnya apa sih yang aku suka gitu, sebenarnya apa sih yang aku kuasai. Aduh, bukuku jatuh. Sebenarnya apa sih yang aku kuasai? Nah, itu cocok banget buat kalian yang bingung sama tujuan hidup. Itu bisa pakai yang konsep yang pertama. Tapi kalau misalkan berpikir lebih jauh lagi, berpikir lebih dalam lagi gitu. Masa ketika kan tadi kan ikigai itu kan alasan untuk hidup gitu ya, alasan untuk bangun di pagi hari. Terus kalau misalkan banyak orang yang
ngerasa bahwa gimana ya? Banyak orang yang ngerasa kalau gajinya misalkan gajinya masih sedikit gitu ya. Nggak banyak orang yang mau membayar kemampuan dia. Terus dia itu niat bangun pagi, maksudnya untuk bekerja, tapi juga nggak terlalu banyak orang yang mau ngebayar skill dia gitu loh. Ah, Terus kalau misalkan dia semangat bangun pagi, itu berarti kalau misalkan semangat bangun pagi kan maksudnya gimana ya Rif bahasanya? Maksudnya kalau misalkan dia semangat bangun pagi, tapi ada orang lain yang belum bisa ngebayar dia, kan kalau misalkan pakai konsep yang pertama itu nggak dinamakan ikigai. Tapi kalau yang di konsep kedua, kamu udah masuk, kamu udah dikatakan mencapai ikigaimu gitu loh.